Berada di hari libur, tapi Tasya Rustama tetap temani Anda di pagi hari ini di hari Jumat pagi dalam program Smart Happiness. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada, Smart Listeners. Dan di kesempatan kali ini tentu saja kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, Motivator Nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Selamat tahun baru Islam ya Pak Arfan. Sama-sama, selamat tahun baru Islam 1447 Hijriah. Benar. Semalam jalanan cukup ramai ya. Untuk Anda Smart Listeners, gimana di kota-kota Anda? Kalau saya Pak Arfan karena pulang malam, jadi ngeliat tuh gimana pawai-pawai yang dilaksanakan di beberapa titik di kota Jakarta gitu Pak Arfan. Itu dalam rangka tahun baru Islam ya? Yes, bener. Jadi pawai, bawa lentera, bawa lampion, kemudian main rebana gitu di sepanjang jalan. Macet gitu ya? Yes, macet tapi seru gitu vibes-nya. Jadi ngumpulnya tuh masih berasa nih masyarakat Indonesia. Kalau di kota Anda sendiri seperti apa Smart Listeners keseruannya? Tapi nggak kalah seru dengan perbincangan di pagi hari ini ya, karena kita ngomongin the urgency of change. Sebelum kita bahas dulu lagu pembuka di kesempatan pagi tadi. Pak Arfan, lagu apa yang tadi diputarkan? Silakan Pak Arfan penjelasannya. Terima kasih banyak Tasya. Topik kita pada pagi hari ini adalah the urgency of change. Bahasa Indonesianya mendesaknya perubahan gitu ya. Kenapa saya angkat topik ini? Karena ini dalam rangka 1 Muharram. Dalam rangka tahun baru Hijriah 1447 ya. Dimana kalau kita lihat sejarahnya, tahun baru Hijriah ini itu mulai dihitung itu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Nah, Nabi itu kan sudah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Dan selama 13 tahun itu juga Nabi menghadapi perlawanan yang cukup keras gitu dari para pemimpin Quraisy. Nah, sampai pada titik puncaknya adalah di 13 tahun dalam dakwah Nabi itu, di mana penindasan terhadap Nabi dan pengikutnya itu semakin lama semakin berat gitu. Dan bahkan saking beratnya mereka udah nggak tahan lagi gitu ya, karena sudah terjadi pemboikotan gitu. Ada boikot secara ekonomi, ada intimidasi, bahkan ada juga penyiksaan fisik gitu. Nah, karena situasi sudah tidak memungkinkan, maka Nabi berpikir bahwa dia harus melakukan perubahan. Dan perubahan itu harus dimulai secara fisik gitu. Dengan cara pindah tempat dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan selama dalam perjalanan pun Nabi dikejar-kejar gitu terus. Jadi luar biasa itu ceritanya, itu luar biasa. Dan menunjukkan bahwa perubahan itu sama sekali bukan sesuatu yang nyaman gitu. Tetapi perubahan itu sesuatu yang harus kita lakukan untuk mencapai hidup yang lebih baik. Nah, itulah yang disebut dengan the urgency of change gitu ya. Nah, saya membuka tentu saja dalam talkshow kali ini kita tidak akan membahas mengenai itu ya. Kita tidak akan membahas mengenai sejarah Nabi, tapi saya hanya ingin mengangkat momentumnya saja ya. Momentum hijrah itu apa sih sebetulnya momentumnya? Momentumnya adalah momentum perubahan. Gitu ya, bahwa kita harus melakukan perubahan. Itu sesuatu keniscayaan yang tidak bisa ditunggu-tunggu. Karena itu namanya juga the urgency of change. Nah, kali ini kita bahas topik change ini dengan pembukaannya dengan lagu Taylor Swift. Ini lagunya sangat terkenal. Dan kalau kita lihat di YouTube, lagu ini sudah ditonton lebih dari 51 juta orang di YouTube. Jadi saya yakin teman-teman semua juga banyak yang sudah cukup familiar dengan lagu ini. Nah, lagu Change ini bercerita tentang perjuangan dan perubahan positif yang dihasilkan dari kerja keras dan ketekunan menghadapi kesulitan. Lagu ini menjadi simbol perlawanan gitu ya, Taylor Swift terhadap label musiknya sendiri, yaitu Big Machine Records, dalam perebutan hak atas karyanya gitu ya. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Taylor Swift dalam lagu ini. And it's a sad picture. The final blows hits you. Somebody else gets what you wanted again, and you know it's all the same another time and place. Repeating history and you are getting sick of it. But I believe in whatever you do, and I'll do anything to see it through. Dan sungguh gambar menyedihkan, pukulan terakhir menghantammu,
Lagi-lagi orang lain mendapatkan yang kau mau. Kau tahu semuanya sama saja, hanya beda waktu dan tempat. Mengulang sejarah dan kau mulai bosan. Tapi aku yakin apapun yang kamu lakukan, akan kulakukan apapun juga untuk memahaminya. Because these things will change. Because this thing will change. Can you feel it now? These walls that they put up to hold us back will fall down. This revolution, the time will come for us to finally win. And we'll sing. Karena semua ini akan berubah. Bisakah kau merasakannya? Dinding yang mereka dirikan untuk menghalangi kita akan runtuh. Revolusi ini akan tiba waktunya dan akhirnya kita akan menang dan kita akan bernyanyi bersama. So, we've been outnumbered, raided and now cornered. It's hard to fight when the fight ain't fair. We are getting stronger now. Find things they never found. They might be bigger, but we are faster and never scared. You can walk away, say, we don't need this. But there's something in your eyes says we can beat this. Ya, terjemahannya ya. Jadi kita kalah secara jumlah. Diserang dan kini tersudut. Ini kan kayak waktu Nabi Perang Badar nih kan ya. Kalah secara jumlah, diserang dan kini tersudut. Sulit berjuang saat pertempuran tidaklah adil. Tapi kini kita semakin kuat. Temukan hal-hal yang tak pernah mereka temukan. Mereka boleh saja lebih besar, tapi kita lebih cepat dan kita tak pernah takut. Kau boleh pergi, katakan kita tak butuh ini. Tapi ada sesuatu di matamu yang berkata bahwa kita bisa kalahkan ini. Because these things will change. Can you feel it now? These walls that they put up to hold us back will fall down. Karena semua ini akan berubah. Bisakah kau merasakannya? Dinding yang mereka dirikan untuk menghalangi kita akan runtuh. Tonight we stand, get off our knees. Fight for what we've worked for all these years. And the battle was long. It's the fight of our life. But we all stand up champion tonight. Malam ini kita akan berdiri, kita akan bangkit, perjuangkan yang telah kita kerjakan selama ini, dan perangnya lama, pertempuran hidup kita, dan kita akan berdiri sebagai pemenang malam ini. Nah, itu dia dari Taylor Swift. Change, berubah. Oke, Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak. Kita akan bahas ini lebih lanjut lagi tentang sebenarnya dalam berubah itu kadang-kadang hal-hal mendesak. Kenapa sih rasanya jadi kita punya energi lebih begitu ya? Apakah kita harus ada di posisi mendesak teruskah? Atau sebenarnya seperti apa sih yang bisa membuat kita akhirnya berubah? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Smart Listeners, tetap bersama kami dalam program Smart Happiness. Kami akan kembali untuk Anda. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dan masih membahas sebuah topik, The Urgency of Change, mendesaknya sebuah perubahan. Di kesempatan pagi hari ini, Tasya mengundang Anda yang mungkin sekarang sedang menikmati libur, begitu ya, atau sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat, jadi mendengarkan kami via radio di kendaraan Anda. Di 0812 11 12 959 Anda bisa bergabung, bisa berkomentar, ataupun mungkin bisa sharing pendapat Anda. Sudah ada beberapa Smart Listeners yang bergabung di pagi hari ini, dan kami masih tunggu atensi Anda sampai dengan setengah jam ke depan, kurang lebih ya, Smart Listeners. Dan Anda juga bisa bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Ada live chat di sana yang bisa Anda gunakan untuk bergabung juga bersama dengan kami. The Urgency of Change masih dibahas bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, kalau kita ingin berubah, kadang-kadang rasanya sulit begitu ya. Tapi kenapa ya? Kayaknya powernya jadi lebih gitu ketika semuanya atau situasinya sebenarnya sedang mendesak. Silakan Pak Arfan. Iya, karena manusia itu sebenarnya senang berada di tempat nyaman, berada di comfort zone. Jadi perubahan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Bahkan kadang-kadang kita jarak antara niat dengan action itu jauhnya luar biasa gitu. Saya ingat beberapa tahun lalu ya, sebetulnya saya pingin ikutan fitness tuh udah lama gitu. Jadi niatnya tuh udah lama gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, selalu alasannya nggak ada waktu,
nggak ada kesempatan gitu ya, ada hal lain yang lebih penting gitu ya. Akhirnya saya benar-benar dari mulai niat ikut fitness sampai benar-benar fitness gitu ya, itu membutuhkan waktu 3 tahun gitu. Jadi ternyata niatnya udah lama tuh kepingin fitness tuh udah lama gitu. Terus nggak sempat, sibuk, lupa lagi. Kemudian nanti muncul lagi ketika kok badan kayaknya kurang fit ya, kayaknya saya perlu fitness nih, ingat lagi gitu ya, terus gitu. Sampai benar-benar akhirnya saya benar-benar ikutan fitness itu, jadi member gitu ya, itu butuh waktu 3 tahun loh. Dari mulai berniat sampai betul-betul actionnya gitu. Itu kan contoh sederhana sekali kan. Banyak sekali kan juga orang yang seperti itu ya. Niatnya, saya udah berniat naik haji gitu. Tapi ya nggak pernah daftar-daftar gitu. Ya niat aja naik haji gitu. Tapi untuk bisa daftar itu kan harus keluar dari zona nyaman kan. Ya, kita harus datang, harus bayar. Itu kan keluar dari kenyamanan kita. Jadi jarak antara kita berniat dengan kita melakukan itu seringkali jauhnya tuh ribuan kilometer gitu. Jauhnya itu. Itu karena kalau orang berniat itu gampang-gampang aja gitu ya. Niat itu kan terjadi ketika ada sesuatu yang kurang menyenangkan terjadi pada diri kita. Kemudian kita menginginkan perbaikan. Kita punya yang namanya cita-cita, punya namanya mimpi. Tapi kemudian itu seringkali hilang begitu saja gitu. Kenapa begitu? Karena jarak antara mimpi dengan action itu tidak sedikit, jauh sekali. Dan untuk bisa masuk ke action itu kita harus mengalahkan banyak hal dalam diri kita, termasuk perasaan nyaman, termasuk alasan-alasan yang seringkali kita buat gitu ya. Jadi itu luar biasa gitu, untuk bisa action itu luar biasa beratnya. Nah, karena itu yang seringkali membuat kita action itu adalah kalau kita udah dalam kondisi terjepit gitu. Sudah masuk kuadran 1, ini sekarang udah sakit nih. Kalau kamu nggak olahraga, kamu bisa lebih sakit lagi, misalnya gitu. Sekarang ini bisnis kamu bangkrut gitu. Kalau kamu nggak melakukan perubahan, kamu tidak akan pernah mendapatkan klien lagi gitu. Sekarang kompetitor udah bertambah banyak gitu. Sehingga yang kamu tawarkan itu juga sudah ditawarkan oleh semua orang. Sehingga akhirnya kamu mengalami kompetisi yang sangat ketat sekarang di pasar. Dan akhirnya produk-produkmu yang tadinya begitu mudah dibeli orang, sekarang sangat sulit untuk dibeli orang gitu. Nah itu kan kita udah dalam kondisi yang terjepit gitu ya. Itulah yang namanya urgent and important, kuadran 1 gitu. Nah ketika sudah ada di kuadran 1, kita baru mau berubah, itu sebetulnya sudah terlambat, sudah susah sekali gitu. Karena kita udah jatuh di bawah gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau melakukan perubahan, jangan sampai kita jatuh di bawah dulu, kita baru berubah gitu. Jadi jangan sampai karena terdesak, karena udah urgent, karena udah kepepet gitu ya. Memang ada yang namanya the power of kepepet, betul ya. Dan orang akan melakukan apapun juga kalau udah kepepet. Tapi itu effortnya udah lebih susah dan frustrasinya udah lebih besar gitu. Sehingga akan lebih berat lagi bagi kita untuk bisa bangkit gitu, Tasya. Baik, di seusia saya Pak Arfan, banyak banget saya mendengar orang yang mengatakan gini, kita tuh harus nyicil, kita kadang-kadang tuh harus pinjol, biar ngerasa dikejar-kejar. Ketika dikejar-kejar, ketika kita nyicil begitu kan, itu semangat justru akan ada nih, akan timbul di dalam kita bekerja. Ini fact atau myth sih Pak Arfan? Silakan. Ini maksudnya nyicil tuh maksudnya apa? Nyicil biar ada tuntutan gitu. Jadi setiap bulan tuh akan ada sesuatu yang kita keluarkan begitu kan. Kayak ikut pinjol gitu maksudnya. Ikut pinjol atau misalnya nyicil kendaraan yang jumlahnya setiap bulan cicilannya itu kayak kayak kita nggak out of reach gitu Pak Arfan. Jadi kan semangat tuh dalam bekerja. Jadi nyari lagi side job yang lain biar bisa menutupi itu. Benar nggak sih Pak Arfan? Kalau pinjol saya tidak menyarankan ya, sangat tidak menyarankan ya, karena ini sudah banyak orang-orang yang terjerat pinjol dan akhirnya nggak bisa keluar dari jeratan ini. Dan pinjol itu kadang-kadang jeleknya itu, dia itu menghubungkan kita ke banyak relasi kita gitu. Jadi yang punya masalah kita nggak bisa bayar, dia nelponin relasi kita dan ngasih tahu ke relasi kita bahwa kita punya utang gitu. Jadi itu saya kira kita harus menghindari yang kayak begitu gitu ya. Tetapi kalau tadi kita kan harus menciptakan cara ya, dan setiap orang mungkin punya mekanisme yang berbeda-beda ya dalam menciptakan cara. Saya kira boleh-boleh saja ya, dengan catatan bahwa kita membeli sesuatu yang penting gitu. Ya jangan membeli sesuatu yang tidak penting, yang hanya merupakan
sesuatu yang lagi ngetren aja gitu, atau semata-mata hanya merupakan gaya hidup yang bukan merupakan sesuatu yang esensial gitu ya, dan kemudian nanti akan membuat kita jadi terjerat sesuatu yang tidak ada gunanya dalam hidup kita. Boleh aja kalau misalnya kita mau, misalnya apa, kita mau punya rumah kan gitu ya, mau beli rumah, misal seperti itu. Pertanyaannya, rumah itu penting atau enggak? Jadi didiskusikan dulu dengan pasangan, dengan keluarga gitu ya. Rumah itu penting nggak? Oh, kalau penting oke. Kayaknya saya nggak bakal sanggup sih sebenarnya. Oke, kita sanggup-sanggupin aja, oke gitu. Ya, kemudian kita ambil cicilan yang let's say berapa? 10 tahun gitu atau 20 tahun gitu katakanlah gitu ya. Nah, itu saya kira bagus-bagus saja gitu, sehingga nanti kan dengan demikian kita punya rumah kan jadinya kan. Jadi kan kita punya rumah, dan dengan demikian kita jadi dipaksa menabung gitu, karena kalau kita sudah punya cicilan ke bank kan itu akan ditagih terus kan. Jadi terpaksa kita katakanlah mencicil, membayar dengan gaji kita itu let's say kita luangkan 15% katakanlah ya gaji kita setiap bulan untuk bayar cicilan misalnya gitu. Nah itu saya kira bagus-bagus saja seperti itu. Tapi dengan catatan bahwa kita harus benar-benar memastikan apa yang kita beli itu memang sesuatu yang penting gitu. Kalau beli rumah saya kira penting ya, dan itu merupakan investasi bagi kita. Tapi kalau beli mobil misalnya itu juga bisa kita diskusikan ya, seberapa pentingnya mobil itu bagi kita misalnya, karena sekarang ini taksi online juga sudah sangat membantu kan, misalnya seperti itu ya. Dan kalau punya mobil kan, mobil bukan seperti beli rumah ya. Kalau mobil kan semakin lama akan semakin berkurang nilainya gitu. Kalau rumah semakin lama semakin meningkat kan, seperti itu ya. Jadi kita harus hitung-hitung, atau sekedar membeli gaya hidup misalnya. Oh, saya mau liburan nih gitu ya. Oh, saya nggak bisa nih liburan ke luar negeri, ini nggak akan sanggup nih. Oke, kita pinjam deh dari bank misalnya gitu. Nanti kita cicil. Pertanyaannya adalah, benarkah liburan itu merupakan sesuatu yang penting bagi Anda, merupakan sesuatu yang menjadi mimpi Anda, merupakan sesuatu yang akan membuat Anda menyesal kalau Anda tidak melakukannya gitu. Nah, kalau jawabannya iya untuk ketiga pertanyaan itu, silakan Anda lakukan gitu. Dan itu baik-baik saja, dalam pengertian itu akan dalam tanda petik ya memaksa kita untuk ya harus bisa gitu loh. Karena kita sudah terlanjur utang ke bank gitu atau ke lembaga finansial lainnya begitu. Oke, baik. Berarti menciptakan sebuah ketidaknyamanan itu juga sebuah trik yang bisa digunakan begitu ya Pak Arfan, untuk bisa mencapai sebuah perubahan di dalam diri kita. Iya betul. Kuncinya adalah di kata ketidaknyamanan itu gitu. Jadi perubahan itu menghendaki ketidaknyamanan memang. Kalau kita menginginkan kenyamanan, kita tidak akan mendapatkan perubahan apapun. Maka pertanyaannya, saya sering kali tanya kalau saya ada di sesi motivasi ya dengan berbagai teman-teman dari berbagai perusahaan itu, saya sering kali tanya, siapa teman-teman di sini yang menginginkan perubahan gitu kan? Oh, semuanya tunjuk tangan itu, Tasya. Ya, karena semuanya kan ingin berubah nasib menjadi lebih baik, berubah dipromosikan ke tempat yang lebih tinggi, gajinya naik gitu ya, dan seterusnya gitu, paketnya lebih bagus. Siapa menginginkan perubahan? Semua nunjuk ingin perubahan. Tapi pertanyaan saya yang kedua, siapa yang menginginkan kenyamanan? Oh, semua nunjuk juga gitu. Saya akan mengatakan, kamu tidak bisa nunjuk dua kali. Kamu harus pilih. Kalau kamu nunjuk tadi, pertanyaannya siapa yang menginginkan perubahan, tunjuk tangan. Berarti kamu nggak boleh nunjuk di pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya apa? Siapa menginginkan kenyamanan? Kamu nggak boleh nunjuk di pertanyaan kedua. Gitu. Sebaliknya, kalau kamu tidak tunjuk tangan di pertanyaan pertama, jadi siapa menginginkan perubahan? Saya nggak menginginkan perubahan. Oke, kamu boleh nunjuk di pertanyaan kedua. Apa itu? Siapa menginginkan kenyamanan? Nah, kamu boleh tunjuk tangan di pertanyaan kedua gitu. Jadi kita harus memilih, mau milih perubahan atau mau milih kenyamanan, dan itu tidak bisa dua-duanya gitu. Nah, sayangnya orang banyak yang kemudian memilih kenyamanan ketika ada dua tawaran itu gitu. Jadi ketika tawarannya cuma satu nih, saya cuma nawarin, mau perubahan nggak? Mau gitu. Tapi kemudian tawarannya ada dua, mau perubahan tapi tidak nyaman, atau mau nyaman tapi nggak berubah. Kebanyakan orang tanpa sadar memilih yang nyaman tapi tidak berubah loh, Tasya. Gitu. Baik, kita jeda dulu sejenak Pak Arfan. Tapi jadi pertanyaan saya lagi, berarti ini nggak bisa
satukan begitu ya. Tapi ada nggak sih perubahan yang dalam prosesnya ini nyaman? Misal dari segi sekarang nih kita sadar bahwa kita ada di sini nih, kita mau berubah menjadi lebih baik. Jadi karena ada jangka waktu yang lumayan panjang hingga akhirnya dalam proses berubahnya ini nyaman. Bisa nggak sih seperti itu Pak Arfan? Izin dijawab di sesi selanjutnya begitu ya. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Kami akan kembali untuk satu commercial break berikut ini.